Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Nama saya Azimir Rafsanjani dari program studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang geografi regional Indonesia. Ada yang tahu apa itu geografi regional Indonesia? Nampaknya belum ada yang tahu nih. Geografi regional Indonesia itu singkatnya adalah ilmu yang pelajari tentang kewilayahan daerah Indonesia, meliputi letak dari wilayah Indonesia, flora dan fauna di wilayah Indonesia, suhu dan iklim di wilayah Indonesia, dan masih banyak yang lain. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Check it out. Dan kita sudah masuk ke dalam pembahasannya, yaitu pengertian ilmu geografi regional Indonesia. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi. Kata geografi berasal dari kata Yunani yaitu geo berarti bumi dan grafian tulisan atau menjelaskan. Region yaitu wilayah yang jelas teridentifikasi, meskipun sebenarnya untuk wilayah tersebut relatif tergantung konteks waktu. Selain itu, unsur yang mendorong identifikasi diri adalah secara sejarah dan juga geografisnya serta aktivitas yang dilakukan terutama di bidang ekonomi. Jadi, geografi regional Indonesia ialah suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik secara lokal, negara, maupun wilayah yang luas seperti benua. Geografi regional mempelajari hubungan yang bertautan antara aspek-aspek fisik dengan aspek manusia dan kaitan keruangan di suatu wilayah atau region tertentu. Geografi regional ada berdasarkan karakteristik, yaitu fisik dan sosial. Adapun karakteristik fisik seperti keadaan topografi, bentang alam, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik sosial meliputi bentang alam budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan sekarang ke pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia yang terletak di antara dua samudera besar mempunyai dampak terdapat angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Dan letak geografis Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudera. Diapit oleh dua benua dan samudera, yaitu benua Asia dan Australia. Dan samudranya adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan selanjutnya pengaruh letak astronomis Indonesia. Seperti yang kita tahu, letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sebenarnya apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu garis lintang dan garis bujur? Jika belum mengetahui, mari ke slide berikutnya. Ya, sekarang garis lintang adalah garis sayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah iklim tropis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, kelembapan udara yang tinggi. Sementara itu, garis bujur adalah garis sayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu A. Waktu Indonesia Barat atau WIB. Daerah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki waktu kurang lebih plus 7 jam terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. B. Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki selisih waktu plus 8 terhadap GMT. Wilayah-wilayah antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. C. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu plus 9 terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Dan masuk ke iklim dan biografi Indonesia.
Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dari aspek meteorologis. Benua maritim Indonesia memiliki kompleksitas dan fenomena cuaca dan iklim yang bagus. Kedua, atmosfer di atas Indonesia sangat kompleks dan pembentukan awannya sangat unik. Ketiga, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, dilalui oleh ekuator geografis dan ekuator klimatologis atau zona konvergensi interpolis, dilalui oleh arus lintas Indonesia, menerima insolasi maksimum dan panas laten dalam jumlah besar, serta dipengaruhi oleh angin muson. Sekarang masuk ke biografi Indonesia. 1. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Yang kedua, Kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang sangat unik. Yang ketiga, kombinasi dari kondisi geologi, geomorfologi, dan iklim berpengaruh terhadap kondisi biogeografi Indonesia. 4. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Dan keanekaragaman flora fauna Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu flora dan fauna bagian asiatis, flora fauna bagian peralihan, dan flora fauna bagian australis, yang terbagi menjadi 3 oleh garis Wallace dan garis Weber, seperti yang kita lihat pada peta di samping. Oke, sekarang kita masuk ke fisiografi. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang genesis dan evolusi bentuk lahan, bentukan alam di permukaan bumi pada wilayah yang luas, baik di daratan maupun di bawah permukaan laut, yang dibedakan atas proses pembentukannya. Dan selanjutnya geomorfologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat alami, penyebaran dan sejarah bentuk lahan, serta proses-proses pelapukan, erosi, dan sedimen yang menyebabkan terbentuknya landform tertentu. Proses geomorfik merupakan proses-proses yang menyebabkan terbentuknya suatu landform. Proses tersebut disebabkan oleh adanya gaya atau tenaga endogenetik atau hipogenetik berasal dari bawah kulit bumi, exegerotik atau epigenetik berasal dari permukaan bumi, dan eksterial berasal dari luar angkasa. Landscape merupakan semua bentuk alam maupun buatan manusia di permukaan bumi, seperti sawah, bukit, rawa, hutan, bendungan, jalan, dan lain-lain, yang membedakan suatu hamparan dengan hamparan yang lainnya. Dan relief merupakan keadaan suatu wilayah daratan di permukaan bumi, ditinjau dari aspek lereng atau kelerengan dan perbedaan ketinggian yang ada. Oke, sekarang kita akan memasuki ke dalam bentuk-bentuk lahan. Pertama, 1. Bentuk lahan aluvial. Terbentuk karena fluvial atau aktivitas sungai, dan koluvial aktivitas atau keseluruhnya, berupa dataran tinggi di daerah aliran sungai yang besar atau dataran tinggi di dekat sekitar sungai. Yang kedua, marin. Terbentuk dari proses mengendap abrasi daerah yang memuat air permukaan yang terhubung langsung atau tidak langsung memasang pasang surut, tergolong dalam bentuk lahan marin. Dijumpai di kawasan pantai, baik di pantai landai maupun terjal. Dan yang ketiga, fluvial marin. Lahan yang terbentuk dari fluvial dan marin. Keberadaan bentuk lahan ini dapat dibentuk atau di lingkungan laut terdiri dari delta, atau di muara sungai yang dibentuk oleh aktivitas laut. Yang keempat, gambut. Lahan yang terbentuk dari lawa dengan akumulasi BO atau bahan organik yang tebal. Bentuk lahan ini terdiri dari kubah dan juga bukan kubah. Banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Yang kelima, bentuk lahan eolin. Terbentuk dari proses pengendapan bahan halus, pasir, dan debu yang terbawa ligna. Yang keenam, kars. Terbuat karena proses pelarutan bahan batuan penyusun, antara lain sungai bawah tanah, gua-gua dengan stalagmit dan stalagmit. 7. Vulkanik. Lahan dengan bentuk vulkanik, aktivitas gunung dengan bentuk kerucut, polkat, lahar, aliran lahar, atau akumulasi bahan vulkanik. 8. Tektonik. Lahan yang terbentuk karena proses tektonik, orogenesis dan epirogenesis, angkatan dan lipatan. Yang ke-9, aneka. Lahan buatan manusia yang tidak termasuk. Nah, sudah tahu kan apa itu geografi regional tadi? Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin sekian dari saya pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ingat, stay at home atau di rumah aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.